Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina ilal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wa yundabu ziyaratu kuburin li rajulin la li untha fatukrahu laha, dan disunahkan menziarahi kubur. Disunahkan menziarahi kubur li rajulin, bagi laki-laki, la li unsa, tidak bagi wanita. Fatukrahu laha, maka dimakruhkan ia ziarah baginya wanita. Naam, memang seperti itu hukumnya, namun ada pengecualian. Namun ada pengecualian-pengecualian. Apakah itu? Yusannu laha ziyaratu qabrin nabi. Disunahkan baginya wanita menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, wa kada, begitu juga sairil anbiya, disunahkan bagi wanita menziarahi kubur nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh di mana? Yang di Yaman itu Nabi Hud. Kemudian ulama, disunahkan menziarahi kubur para ulama, wal aulia, dan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik laki-laki mau perempuan sunnah hukumnya. Tapi kubur-kubur orang biasa, kubur karib kerabatnya, maka hukumnya makruh. Ini hukum dasar. Tapi haram apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya dia ziarah kubur keluarganya yang meninggal setelah 1 bulan. Ketika dia ziarahi, bertambah kesedihannya. Dia ulangi meratap kembali atau menangis kembali, itu hukumnya haram. Wa yusannu kama nassa alaihi, dan disunahkan sebagaimana menaskan ia Imam Syafi'i di atasnya, ayyuqra'a minal Qur'an ma tayassara alal qabri, bahwa membaca ia seseorang dari Al-Quranul Karim sesuatu yang mudah. Ma tayassara, sesuatu yang mudah, alal qabri, di atas kubur. Kebetulan yang menziarahi kubur adalah orang-orang awam, kemudian tidak hafal Yasin misalnya, maka baca saja Qul huwallahu ahad, Somadia. Anda dengar Somadia? Somadia? Enggak pernah dengar. Kemarin antum diundang di Aceh untuk Somadia, doa untuk orang mati, tapi di Aceh
yang banyak dibaca itu qul huwallahu ahad, maka disebut nanti ada samadiyah. Nah, baca samadiyah wallahu ahad berkali-kali. Tapi kalau sekiranya yang hadir itu rata-rata baca Yasin, hafal Yasin, kita baca Yasin. Ternyata di situ ada surah Yasin disediakan. Nah, kita baca Yasin. Ma tayassara, yang gampang, yang mudah. Alal qabri, di atas kubur. Selepas itu, fayad'u lahu mustaqbilan lil kiblati, maka berdoa ia seseorang untuknya mayat hal keadaan seseorang menghadap ke kiblat. Itu kalau sendirian atau kita melakukan ziarah berdiri. Tapi apabila kita melakukan ziarah di tempat tertentu, misalnya di situ ada musallanya, di situ ada pendopohnya, kita ziarah kubur, nanti lepas itu ngumpul di sebuah tempat, nggak dikasih saung di situ, kasih pendopo dan sebagainya, itu kita sesuaikan dengan kemudahan. Nah, minimal yang baca doa menghadap kiblat. Kalau pas pula duduknya di dekat kiblat. Nah, kemudian disunahkan juga membaca salam lizair, bagi orang yang menziarahi, ala ahlil maqbarah, atas penduduk perkuburan tersebut, umuman, secara umum, kemudian secara khusus. Dari memasuki gerbang perkuburan, baca dulu salam untuk semua. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, sejahtera terhadap kalian wahai penghuni kampungnya, wahai kampung kaum orang-orang beriman. Itu dibaca yang pertama, inda awalil maqbarah, di dekat awal perkuburan, di dekat awal perkuburan, baru mau masuk. Terus jalan jumpa kebun pamannya, kebun kubur pamannya. Wa yaqulu inda qabri abi, dan dia baca ketika atau di dekat kubur ayahnya atau pamannya, sebagai contoh, assalamu alayka ya walidi, assalamu alayka ya ammi, assalamu alayka ya ibni, assalamu alayka ya jaddi. Siapa yang mau kita kunjungi? Kalau dia jumpa kubur gurunya, ya syekhi. Kubur wanitanya, guru wanitanya, syekhati, ya murabbi. Tapi secara umum, masuk ke baki misalnya, assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Kemudian jumpa kubur ini kayaknya Sayyidah Aisyah, assalamualaikum ya ummil mu'minin Aisyah Ridha binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Assalamu alayki ya Humaira, assalamu alayki ya man amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam khudhu nisfa dinikum min hadhi Humaira. Assalamu alayki ya man habbaki azwajin nabi ilaihi. Sebut dengan lakab-lakabnya. Sejahtera terhadapmu Sayyidatina Aisyah, Humaira, orang yang Nabi katakan ambil agamamu, setengah agamamu di sini. Orang yang Nabi katakan
Orang yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Itu juga datang kepada kubur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Nah, model itu kira-kira salam khusus kepada orang-orang yang kita jumpai perorangan di dalam menziarahi kubur. Fa in arada al-iktisara, maka jika dia menginginkan meringkas, maka jika dia menginginkan mencukupkan ala ahadihima, atas salah satu keduanya, ata bisaniya, maka dia membaca dengan yang nomor dua. Dia datangkan dengan yang nomor dua. Li'annahu akhassu bimaqsudihi, karena sesungguhnya salam yang nomor dua itu lebih khusus dengan maksudnya. Lebih khusus dengan maksudnya. Wa dzalika li khabari Muslim, dan demikian karena ada hadis Imam Muslim, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Sesungguhnya kami insyaallah dengan kalian itu menyusul. Istisna di situ, istisna mana istisna? Mana istisna? Insyaallah nanti istisna, bukan istisna pengecualian. Membaca insyaallah di situ untuk tabarruk. Kenapa tabarruk? Karena semua kita pasti menyusul. Atau lidafni bitilkal buq'ah, untuk berkubur di itu tempat. Berkubur di itu tempat. Insya Allah saya menyusul kuburnya di sini. Ya itu insya Allahnya pas itu. Karena kubur itu nggak pasti di mana. Tapi kalau insya Allah menyusul ke akhirat, pasti itu. Kalau pasti itu apalagi insya Allah. Perkara insya Allah memastikan perkara insya Allah atau membaca insya Allah di atas perkara yang pasti, ini gunanya tabarruk. Tapi kalau maksud kita adalah insya Allah nyusul berkubur di sini, itu insya Allah ala ma'nal hakikah. Atau insya Allahnya mauti alal Islam, meninggal atas Islam. Insya Allah kami menyusul meninggal dalam keadaan Islam. Itu juga belum pasti. Faidatun warada anna man mata yawmal jumu'ati aw lailataha amina min adzabil qabri wa fitnati. Satu faedah. Warid dalam sebuah hadis, sesungguhnya orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malamnya Jumat, niscaya dia akan aman dari azab kubur dan fitnah kubur. Ya, di dalam amina min adzabil qabri wa fitnatih. Berkata Imam di dalam kitab Tuhfah, ukhiza minhu annahu la yus'al. Dipahami dari hadis tersebut
sesungguhnya mayat tidak akan ditanya di kubur. Wa inna ma yattajihu dzalik in sahha an aw an sahabi. Hanya saja kuat hal itu jika sahih darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat. Karena semisalnya itu tidak bisa dikatakan dari segi ra'yi. Orang yang meninggal pada malam Jumat, meninggal pada hari Jumat, aman dari azab kubur, ini areal, ini daerah, bukan daerah fatwa. Ini bukan daerah pendapat. Ini juga bukan daerah pengalaman. Karena nggak ada pengalaman yang diceritakan dari sebuah kematian. Misal pengalaman mati begini, itu nggak ada. Maka perkara soal kubur ini perkara tauqifi, pasti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak mungkin dari selain Nabi, karena ini berita gaib. Wa min sama, dan dari karena itu berkatalah Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yus'alu man mata bi Ramadan aw lailatal Jum'ah. Ditanya orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan atau meninggal malam Jumat karena umum dalil yang sahih. Jadi fatwa daripada Imam Ibnu Hajar, Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, tetap saja meninggal di bulan Ramadan, meninggal malam Jumat, meninggal hari Jumat akan ditanya di kubur. Karena umum dalilnya. Sementara yang di atas tadi itu belum umum, belum jelas kesahihannya. Tapi minimal hal itu memberikan kesegaran ketika ada keluarga kita meninggal di hari Jumat dan malam Jumat. Kita berhusnuzan dengan adanya hadis. Kita katakan alhamdulillah meninggalnya malam Jumat, bagus. Apa bedanya antara fitnah kubur dan azab kubur? Yang pertama yaitu fitnah kubur takunu bimtihanil mayit bisu'al. Ada ia fitnah dengan menguji mayat dengan pertanyaan. Itu namanya fitnah kubur. Adapun azab kubur fa'am, maka itu umum. Umum. Bisa saja nasian muncul dari karena tidak bisa menjawab. Bisa saja muncul dari karena faktor-faktor yang lain. Di antaranya tidak hati-hati ketika buang air kecil. Titik. Wa warada aidan, warid juga dalil yang menyatakan begini: man qara'a qul huwallahu ahad, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, pada sakit matinya. Sakit matinya maksudnya sakit yang diakhiri dengan kematian. Itu mana sakit matinya? Bukan sakit mati sakarat. Sakarat itu apa lagi yang bisa dibaca? La ilaha illallah, itu dah sulit untuk dibaca. Dan itu anugerah terbesar kalau Allah berikan kepada kita untuk membacanya. Tapi sakit mati yang dimasukkan di sini adalah sakitan yang berhujung dengan kematian. Maka ketika sakit dia baca qul huwallahu ahad mi'ata marratin, 100 kali. Ini amalan untuk orang yang sedang sakit, yang nunggu ajal. Kayak kakek gak lama nih. Apa yang bisa diamalkan? Bilang kayak baca
Qul wallahu ahad minimal 100 kali. Apa fadilahnya? Lam yuftan fi qabrihi. Niscaya orang tersebut tidak akan difitnah di dalam kuburnya. Wa amina min daghdatil qabri. Dan dia aman dari jepitan kubur. Jepitan kubur. Setiap orang akan dijepit. Kali pertama masuk kubur sebelum datang pertanyaan mungkar dan nakir, maka kubur jepit dulu. Nah, ada jepitan kasih sayang, ada jepitan geram karena benci. Sama dengan seseorang, karena diibaratkan kubur itu adalah ibu. Karena manusia semuanya lahir dari tanah, maka kubur ibarat ibunya. Sekian lama dia tidak jumpa sama anaknya, maka ketika jumpa setelah 60 tahun, jumpa setelah 70 tahun, jumpa sama maknya, dipegang erat-erat, dijepit. Sakit enggak? Tapi unsurnya kasih sayang. Memang sakit, tapi sakit sayang. Geram dia, bukan karena benci. Kadang-kadang anak-anak bayi bisa jadi korban karena cinta yang berlebihan. Datang bibi ni nampak pipi yang gembung tu, oh, biru jadi. Masuk rumah sakit. Dasarnya bukan benci. Nah, begitu kira-kira semua yang masuk kubur, yang taat, yang enggak taat dijepit. Ada jepitan kasih sayang, ada jepitan kebencian. Nah, selepas itu baru ditanya oleh malaikat. Wajawazas sirata ala akuffil malaika. Dan orang yang membaca Qul huwallahu ahad 100 kali dalam sakit matinya, dia akan melewati sirat di atas pundak-pundak malaikat. Wa warada aidan, warid juga hadis yang berbunyi, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah. Siapa saja yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 kali, fi maradihi, di dalam sakitnya, famata fihi, lalu dia meninggal di dalam sakit tersebut, wa'tiya ajra syahidin, niscaya diberikan kepadanya pahala satu orang mati syahid. Wa in bari'a, jika dia sembuh, enggak jadi mati, bari'a maghfuran lahu, niscaya dia sembuh hal keadaan telah diampunkan baginya. Ghafarallahu lana, semoga Allah mengampuni kita. Wa'adana, semoga Allah melindungi kita. Min adabil qabri wa fitnati, dari azab kubur dan fitnahnya. Kenapa aminnya kecil? Misalnya ini, kita bawa kendaraan. Pertama mobil mati pajak, yang kedua supir mati pajak, enggak pakai SIM, yang ketiga keluar daerah, nampak polisi razia di depan. Doa, semoga Allah selamatkan kita dari razia itu. Amin semuanya. Dan suara yang kencang.
karena nampak di depan itu ada polisi bakal dirazia, mobil mati pajak, supir mati pajak, nggak pakai SIM. Sekarang dengan azab kubur, amin. Nah, ada nggak ngaminin kayak nggak mau mati? Karena anggapannya begitu, mati itu entah kapan ya. Belum lah kalau saya mah. Nah, saya kan masih kuat berlari, masih bisa push up, masih bisa sit up, kadang-kadang check up. Karena yakin dengan kematian itu enggak terlalu gitu, biasa-biasa aja. Bahkan setelah di kuburan masih merokok, tertawa, pergi ke kuburan selfie. Nah, karena enggak yakin. Maka Nabi katakan untuk selalu mengingat mati. Khair, alhamdulillah habis masalah mati. Masuk bab zakat. Hiya lughatan tathiru wan nama'u. Dianya zakat menurut bahasa itu mensucikan dan berkembang. Itu mana zakat? Suci, berkembang. Orang melakukan zakat akan suci hartanya, suci dirinya. Orang yang melakukan zakat akan berkembang dirinya dan berkembang hartanya. Wa syar'an, sedangkan menurut syarak, zakat adalah ismun lima yukhraju an malin au badanin alal wajhil ati. Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan sesuai dengan cara yang akan dijelaskan. Nama dari harta atau badan, harta yang dikeluarkan, nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta, yang zakat mal, atau dikeluarkan untuk badan, zakat diri, itu fitrah, sesuai dengan cara yang akan disebutkan. Wa furidat zakatul mali fis sanati saniyati minal hijrah, dan diwajibkan zakat harta, dan diwajibkan zakat harta pada tahun kedua dari hijrah, ba'da sadaqatil fitri, setelah zakat fitrah. Jadi perintah wajib zakat fitrah itu lebih awal, kedua baru diturunkan perintah zakat harta, tepatnya pada tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajabat fi samaniyati asnafin minal mal. Wajib ia zakat harta pada 8 kelompok, 8 jenis dari harta. Penerimanya 8, jenis hartanya juga 8. Pertama, naqdaini, emas perak. Emas dan perak. Maka di sini masuk uang tabungan. Kenapa masuk uang? Karena uang dicetak berdasarkan nilai emas, simpanan emas. Kemudian al-an'am, binatang ternak dengan 3 jenisnya. Sapi, kerbau itu 1 kelas, onta 1 kelas, kambing, biri-biri, domba, kibas 1 kelas. Kemudian yang ketiga qut, makanan pokok. Tambah makanan pokok nomor 6,
Korma nomor 7, inak 8. Lisamaniyati asnafin, untuk 8 golongan dari manusia. Untuk 8 golongan dari manusia. Wa yakfuru jahidu wujubiha, dihukum kafir orang yang mengingkari wajibnya zakat, orang yang membantah kewajibannya zakat. Orang itu dianggap keluar dari Islam dan dia sudah murtad. Wa yuqatalul mumtani'u an adaiha, dan diperangi orang-orang yang enggan dari membayarnya zakat. Yuqatalu, diperangi orang yang enggan dari membayar zakat. Wa tu'khazu minhu, dan diambil ia zakat, minhu, darinya seseorang. Wa illam yuqatal, walaupun dia tidak jadi diperangi, qahran, secara paksa. Pertama ambil dulu secara paksa. Datang kita ke rumahnya, kita tagih, mana zakatmu? Ketika dia tidak mampu, kita paksa, dia melakukan perlawanan, bahkan dia sudah bikin kumpulan orang-orang anti zakat, angkat senjata, baru masuk dalam bab diperangi. Tapi kalau hanya 1-2 orang, itu enggak perlu diperangi, ambil saja secara paksa. Titik. Tajibu ala kulli muslimin walau ghaira mukallafin, wajib ya zakat terhadap setiap muslim. Wajib ya zakat terhadap setiap muslim, walaupun ada ia itu bukan mukallaf. Walaupun ada ia bukan mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf, zakat dari harta bayi misal, zakat dari harta anak-anak, zakat dari harta anak yatim yang dikelola oleh walinya, maka zakat dari harta orang yang belum balik itu, kewajiban terhadap wali untuk mengeluarkannya darinya harta anak yang belum mukallaf. Orang gila kaya. Kenapa dia gila? Karena dia kaya. Ada orang gila karena kaya. Pas dia gila, setahun lamanya hartanya wajib dikeluarkan zakat. Walaupun dia gila, dia wajib zakat, tapi bukan dia yang mengeluarkan. Alal wali, kewajiban wali mengeluarkannya dari hartanya. Titik. Wa kharaja bil muslim al kafirul asli, terkecuali dengan persyaratan muslim oleh kafir tulen, kafir asli, fala yalzamu ikhrajuha, maka tidak wajib terhadapnya kafir tulen oleh mengeluarkannya zakat walaupun setelah dia masuk Islam. Kecuali murtad, itu kafir KW. Nah, kalau dia murtad selama 2 tahun, selama 3 tahun, tahun pertama murtad, tahun kedua murtad, tahun ketiga murtad, dia kena kewajiban zakat tapi tidak berzakat tentunya, karena dia tidak muslim. Ketika dia kembali kepada agama Islam,
dia wajib mengqadha, mengeluarkan ulang dari zakat yang tertunda gara-gara murtad. Itu bedanya murtad sama kafir tulen. Kenapa diberikan kelonggaran kepada kafir tulen dan berat bagi murtad? Supaya orang-orang mudah untuk masuk Islam dan tidak mudah untuk murtad. Nah, syarat yang kedua, hurrin muayyanin, orang merdeka, muayyan, tertentu orangnya, jelas orangnya. Fala tajibu ala raqiqin li'adami milkihi, maka tidak wajib zakat terhadap budak karena tidak ada hak miliknya budak. Tidak wajib zakat terhadap budak karena tidak ada hak miliknya budak. Begitu juga budak mukatab tidak wajib zakat. Lida'fi milkihi, karena lemah permilikannya si mukatab. Mukatab adalah budak yang menebus diri dengan mengumpulkan harta. Karena dia akan menebus diri, maka dia sah bermuamalah. Berarti di tangannya ada harta. Ada harta perdagangan dan harta-harta yang lain yang dia kumpulkan lalu dia setorkan. Ketika sampai senisab misalnya padi, karena dia petani, dia menebus diri dengan bertani, lalu padinya sampai senisab, maka saat itu dia tidak wajib zakat karena status hak miliknya lemah. Wala talzamu sayyidahu, yang mengantuk. Wala talzamu sayyidahu, dan tidak wajib ia zakat kepada sayyidnya budak. Kalau begitu sayyidnya lah yang wajib zakat, karena harta itu akan disetorkan ke sayyid. Jawabannya juga tidak. Kenapa tidak? Li'annahu ghairu malik, karena sesungguhnya sayyid bukanlah pemilik. Sayyid itu bukan pemilik, karena jadi hak milik sayyid kalau sudah diterima oleh sayyid, sementara masih di tangan budak. Kalau harta yang sudah disetorkan ke sayyid itu wajib zakat. Ini harta yang ada di tangan budak mukatab yang belum tiba masa setorannya. Tiba wajib zakat tapi masa setoran belum, maka harta itu tidak kena zakat. Kepada sayyid tidak kena zakat karena dia bukan pemiliknya, karena belum disetorkan. Kepada budak tidak wajib zakat karena hak miliknya masih lemah. Bisa-bisa dia mengundurkan diri daripada akad kitabah, kembali dia menjadi budak tulen. Tidak ada kepastian atas kemerdekaannya. Nah, jadi syarat wajib zakat itu dua saja, muslim, merdeka. Fi dhahabin, pada emas, wajib dikeluarkan zakat terhadap muslim yang merdeka pada emas. Walau ghairu madrub, walaupun emas yang tidak dicetak jadi mata uang, masih bentuk batangan. Khilaf
bagi ulama yang mengatakan ikhtisasaha bil madruk, khususnya zakat dengan emas yang sudah dibentuk, emas yang sudah dicetak. Emas yang dicetak itu ada campurannya. Ada campurannya kadang-kadang. Begitu juga emas yang baru ditambang itu ada campurannya. Bisa bercampur dengan biji besi dan biji-biji tambang lainnya. Maka disyaratkan di sini balagha qadra khalisihi isrina mithqalan, yang sampai kadar murninya, 20 miskal dengan timbangan Makkah secara pasti. Titik. Pasti 20 miskal, enggak ragu-ragu. Bagaimana bentuk ragu-ragu? Falau naqasa fi mizanin wa tamma fi akhara, jikalau kurang ia emas menurut satu timbangan dan cukup ia emas menurut timbangan yang lain, maka tidak ada kewajiban zakat lisyakki, karena ragu. Ditimbang di rumah 20 miskal, waktu disetorkan kepada yang menerima zakat, lalu ditimbang ulang emas kita, ternyata kurang. Nah, bawa aja pulang lagi, nggak wajib zakat. Selama kedua timbangan itu kita setel secara pasti. Nah, jangan timbangan tukang lauk, timbangan tukang ikan. Timbangan tukang ikan itu terkenal timbang basah. Timbang basah itu kalau naik dalam timbangan sampai di rumah 9 on. Tak bagaimana dia buat, pokoknya bisa begitu. Kalau itu berarti timbangannya yang curang. Ini kedua-duanya timbangan normal. Naikkan satu timbangan 20 miskal, naikkan timbang yang lain 19,5 miskal, fala zakata, maka tidak ada kewajiban zakat lisyakki, karena ragu. Jadi sampainya 20 miskal itu enggak ragu-ragu, pasti, yakin. Berapa satu miskal? Satu miskal itu beratnya adalah isnani 2 wasab'una 70 habbatan biji, habbata syairin biji syair, mutawassitatan yang ukuran sedang. Itu satu miskal. Ambil 72 biji gandum ukuran sedang, itu satu miskal. Berarti setara dengan 72 kali 20. Nah, berarti 14.404 itu biji gandumnya. 14.404 biji gandum, baru 20 miskal. Berkata Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, wa waznu nisabiz zahabi bil ashrafi, timbangan satu nisab emas pakai timbangan ashrafi. Ashrafi itu timbangan yang ada di zaman Syekh Zakaria Al-Ansari. Nama timbangan timbang ashrafi. Sama di hari ini nisab emas menurut timbangan manual
atau timbangan timbangan patuk bebek yang timbangnya begini, pernah lihat? Itu kalau bicara 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang, nggak tahu lagi orang. Pada hari itu orang kenal dengan timbangan digital. Apa itu timbangan patuk bebek? Susah untuk dijelaskan kepada generasi 10 tahun yang akan datang. Timbangan yang besar yang pakai biji itu susah untuk dicari hari ini. 10 tahun akan datang nggak ada lagi. Antum jelaskan waktu itu, apa itu? Sama dengan hari ini, timbangan asrofi, apa itu? Ya susah untuk jelaskan. Kita aja saja nggak lihat, karena itu di zaman Syekh Zakaria Al-Ansari. Maka disebut itu nama timbangan. Jadi timbangan nisab emas menurut Asrafi adalah 5 dan 20 dan 2/7 dan 1/9. Berarti 25, 27 dan 1/9. Nah, khamsatun 5 isruna 20, 25. Subu'ani wa tusu' 2/7 tambah 1/9. Berapa 2/7 tambah 1/9? 2/7 tambah 1/9, 3/16. Berarti 25 3/16. Karena 3/16 itu nggak ada dalam bahasa Arab. Yang ada dalam bahasa Arab cuman 1/setengah sampai 1/10. 1/11 nggak ada lagi. Maka untuk membuat 3/16 itu menggunakan bahasa 2/7 tambah 1/9. 2 tambah 1 3, 9 tambah 7 6, berarti 3/16. Wa qala tilmizuhu, berkata murid beliau Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimaksudkan asrofi oleh guru saya itu adalah timbangan qobits buyi, qoits bayi. Nah itu menurut guru saya, beliau bilang timbang asrofi. Kalau hari ini namanya adalah qoits bayi. Nah, kata kita kepada Syekhuna, itu pun kami nggak tahu. Nah, tentu akan tahu lagi dijelaskan oleh muridnya Syekhuna. Kita juga belum tahu, nanti dijelaskan oleh muridnya dan muridnya, baru kita tahu. 6. Nah, kalau menurut timbangan negara kita, nisab emas yang wajib zakat itu adalah 85 gram emas. Ini timbangan kita, 85 gram. Kurang sekilo dikit, 85 gram. 1 gram kalau hari ini mungkin 1,5 juta atau 1.200.000, maka zakat uang itu adalah 85 kali 1.200.000. Berarti 85 juta, 85 kali 200, 17, 1.700.000, tapi 86 juta 700-an. Nah, itu 86 juta 700-an, terdekat 90 juta itu udah kena nisab zakat pada uang. Di jumlah uang, nisab uang itu berdasarkan kepada nilai emas. Sampaikah uang tabungan kita senilai 85 gram? Kalau sampai berarti kena zakat, kalau tidak sampai enggak kena. Nah, yang kedua, fi fiddatin, zakat wajib pada perak. Balagat mi'atai dirhamin,
yang sampai ukurannya 200 dirham dengan timbangan Makkah. 200 dirham dengan timbangan Makkah. Berapa satu dirham itu? Wahua, dan dianya satu dirham atau 200 dirham, dan dianya 200 dirham sama dengan khamsuna habbatan, 50 biji, wa khumusa habbatin, humusun 1/5, khumusa isim tasnya 2/5, 2/5 biji, 50 biji 2/5. Kenapa hasilnya 200 dirham itu sama dengan 50 biji 2/5? Karena 10 dirham itu sama dengan 10 miskol. 10 dirham sama dengan 7 miskol, maaf. 10 dirham sab'atu miasakil sama dengan 7 miskol. Titik. Wala waqasa fihima, tidak ada waqas pada emas dan perak, sama dengan muasyarat, semua zakat-zakat yang dikeluarkan 1/10, zakat padi, zakat jagung, umumnya zakat makanan pokok, zakat kurma, zakat anggur, itu zakat semuanya itu adalah 1/10, disebut dengan istilah muasyarat, benda-benda yang zakatnya 1/10. Nah, di situ nggak ada istilah waqas, tidak ada istilah waqas. Apa itu waqas? Waqas adalah jumlah yang dimaafin yang nggak ada zakatnya. Jumlah yang dimaafin yang tidak ada zakatnya itu namanya waqas. Misalnya, kita punya kambing 40 ekor, berapa zakatnya, Abu? Kambing 40 ekor, berapa zakatnya? 1 ekor. Punya 80 ekor, berapa zakatnya? 1 ekor. Punya 120 ekor, berapa zakatnya? 1 ekor. Punya kambing 40 kena zakat 1, 81, 120, 121, 2. Jadi ada berapa waqas di situ? Jumlah yang enggak kena zakat? 80 ekor. Itu enggak ada zakat. Itu waqas namanya. 41, 81, 121, 121, 2. Berarti jumlah kambing lebih 80 dari jumlah 40. Jumlah kambing yang lebih 80 dari jumlah 40 itu enggak ada zakat. Kalau cara perhitungan 121, 2 zakatnya. 200, berapa zakatnya? Tetap 2. 121, 2. 200, berapa lebihnya itu? 121 kena zakat 2 ekor. 200 kambing zakatnya juga 2. Berapa lebihnya? Ibnu punya kambing 121, berapa kena? 2 ekor. Rifki punya kambing 200, berapa kena? Berapa beda jumlah kambing mereka? 79. Nah, 79 itu disebut dengan waqas. Nah, pada emas nggak ada bahasa waqas. Menurut hitungan kita, emas kena zakat 85 gram.
Sekarang emasnya 86 gram. Mana yang wajib zakatkan? 85 atau 86? Hah? 86. Yang 1 gram itu diwakafin enggak? La waqasa fihima. Tidak ada istilah waqas pada emas dan perak. Lebih setengah gram, lebih 1/4 gram kena zakat. Nisab padi berapa? 1000 gantang. Ada orang tanya gantang itu berapa? Saya pun enggak tahu. 1000 kilo lagi itu. Contohnya saja. Zakat padi, nisab padi adalah 1000 kilo. Wajib zakat. Sekarang ditimbang padinya 1100 kilo. 1001 kilo. Mana wajib keluarkan zakat? 1001. Yang 1 liter itu, yang 1 kilo itu kena juga pengeluaran 1/10. Lebihnya cuma segenggam daripada nisab. Nisab kena 1/10, yang segenggam ini dikeluarkan 1/10-nya. Kalau enggak tahu berapa 1/10-nya, kasihin aja segenggam itu semuanya. Nah, yang enggak boleh adalah kamu ambil yang segenggam itu enggak keluarkan zakat. Tapi kalau mau adil, ambil 1/10 berikan ke zakat. Atau setengahnya, atau kasih aja semuanya. Nah, pada emas juga begitu, tapi pada kambing tidak, pada onta tidak. Itu namanya waqas. Apa waqas? Jumlah yang dimaafin yang tidak kena zakat. Nah, jangan diartikan waqasa fihima, tidak ada kulit pada keduanya. Nah, dulu ada guru yang mengajarkan tidak ada kulit. Karena lihat ke komus, tidak lihat kepada istilah. Itu istilah zakat itu. Kalau satu bab menggunakan bahasa istilah, itu tidak bisa diselesaikan lewat komus. Harus lewat penjelasan guru, atau penjelasan syarah, atau penjelasan warisan. Ada penjelasan fikih itu tidak ada dalam syarah, tidak ada dalam komus. Penjelasan itu adanya dari warisan nenek moyang. Naam. Berapa wajib zakat pada Fayajibu fil isrin, maka wajib pada 20. 20 apa itu? 20 miskol emas. Wal mi'ataini, dan 200. 200 apa? 200 dirham perak. Kan baru 2 yang kita bahas, kok udah bingung? Wajib zakat pada 20 miskol emas. Wal mi'atain 200, artinya 200 dirham. Kita tahu yang ada alif lamnya di situ. Wa fima zada ala dzalik, dan pada jumlah yang lebih dari itu. Pada jumlah yang lebih dari itu, walaupun lebihnya sebagian biji. Tadi dikatakan 200 dirham itu sama dengan 2/5 biji. 52/5 biji. Sekarang ketika kita timbang 53/5 biji. Berapa lebihnya? Hanya 1/5 biji. Yang 1/5 biji itu pun kena zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan? Rubu'u usrin. Rubu'un 1/4, usrin 1/10. Berapa jadinya? 1/40. 1 dari 40 untuk zakat. Tak banyak. 1 dari 40. Kalau antum punya roti 80, 2 cuman. 2 potong. 40 keluarkan 1. Itu maknanya 1/40.
1 dari 40. Berapa? 1 per 40 dari 100 berapa? 1 per 40 dari 100 berapa? 2,5%. Disitulah lahir bahasa persen. Cara mencari bilangan pecahan menjadi kepada persen itu kali 100. Karena persen itu artinya per 100. Kalau per 1000 namanya per mil. Per 1000 per mil. Persen per 100. 1 per 40 berapa persen itu? Nanti orang itu bertanya dia. Orang-orang elit nih. Orang elit itu kadang-kadang dia nggak mau tahu soal perperan karena dia malas dulu belajar. Cuman karena dia punya uang bisa jadi orang elit. Nah, tanya berapa persen itu? Berapa lah Pak ya? Nggak tahu siapa persen itu mah. Nah, satu ustadznya nggak tahu persen, satu jamaahnya nggak tahu perperan. Akhirnya nggak jadi masalah. Nah, Bapak cari sendiri berapa persen? Apa susah cari? 1 per 40 kali 100. 1 kali 100, 100. 100 bagi 40, 2 kali 40, 80, sisa 20. Naikkan koma ke atas, 2 koma. Turunkan 0. Jadi 20 turunkan 0. 200 bagi 40, 5, berarti 2,5%. Nah, 2,5%. Wala yukmalu ahadun naqdaini bil akhar. Tidak disempurnakan salah satu dua mata uang, salah satu dua mata uang dengan yang lainnya. Nah, tidak disempurnakan salah satu dari dua mata uang dengan yang lainnya. Artinya peraknya setengah nisab, emasnya setengah nisab, lalu dapat senisab. Saya punya zakat hari ini nih, wajib zakat saya. Apa itu? Emas setengah, perak setengah. Jadi 1 nisab. Perak saya keluarkan 2,5%, emas 2,5%. Tidak boleh. Tidak boleh. Arti tidak boleh. Dari pihak pengelola zakat nggak boleh meminta mewajibkan zakat seperti itu, tapi dari orang itu sendiri juga nggak boleh mengatasnamakan zakat. Tapi ketika mau dikeluarkan saja nggak ada masalah. Seperti yang terjadi hari ini di tengah orang-orang pedagang, dia main mudah saja. Saya keluarkan 2,5% tiap bulan. Boleh nggak? Untuk zakat? Boleh. Namanya zakat muajjal. Zakat yang disegerakan. Tapi belum tentu jadi zakat. Kenapa? Kalau hitung-hitungan uangnya nanti di akhir tahun tidak sampai senisab, maka yang dikeluarkan itu bukan zakat, jadinya sedekah. Kalau begitu bagaimana caranya? Keluarkan setiap bulan tapi tidak langsung dibagi, dimasukkan dalam celengan zakat. Nah, dapat untung setiap bulan, keluarkan 2,5% masuk celengan zakat. Keluar lagi, dan ngumpul setahun baru dikeluarkan. Itu juga baik. Tapi yang sebaik-baiknya adalah dihitung di akhir tahun. Tapi kalau dia buat seperti itu bagus juga. Nah, di mana letak bagusnya? Walaupun dia enggak kena zakat, tapi tetap sedekah 2,5% setiap tahun. Di mana enggak bagusnya? Enggak bagusnya kalau sekiranya itu zakat, lalu dia berikan kepada seseorang pada awal bulan, pada awal tahun, atau pada bulan kedua dari tahun tersebut, orang itu miskin,
ketika zakat jatuh sebagai zakat, orang itu udah kaya. Berarti dia telah menyerahkan zakat kepada orang kaya. Wajib dia ganti kembali nilai daripada zakat yang telah diserahkan pada orang kaya tadi. Kecuali ada kesepakatan, kalau kamu kaya kembalikan ya. Wajib dia kembalikan. Kalau kamu kaya di akhir tahun, kembalikan ke saya. Baru wajib dia kembalikan. Itu enggak wajib. Nah, karena masalah ini tidak diketahui, yang menjadi perkara yang mengkhawatirkan adalah orang menerima zakat dia sudah kaya, tapi dia enggak kasih tahu. Orang yang berzakat memberikan zakatnya di akhir tahun itu cukup zakat, ternyata terberikan sama orang kaya dan dia juga nggak tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Zakat sebagian yang diberikan itu tidak sah. Khair. Memang kejadian itu jarang terjadi. Jarang orang yang miskin awal tahun tiba-tiba tengah tahun kaya. Itu bisa terjadi sekali dalam sejarah hidup seseorang. Nah, bisa saja terjadi. Nah, kayak mendadak dia. Bulan 8 dia kayak mendadak, bulan 1 dia miskin. Kenapa kayak mendadak? Karena dia menemukan ide baru dalam usaha. 6. Wa yukmalu kullu naw'in min jinsin bi akhara'an minhu. Dan disempurnakan setiap no'. Disempurnakan setiap no' dari jenis yang sama dengan yang lainnya darinya jenis. Disempurnakan setiap jenis yang sama, setiap no' dari jenis yang sama dengan yang lain darinya jenis. Misalnya bagaimana? Dia punya emas 1/4 nisab emas Papua, 1/4 nisab lagi emas Padang Panjang, 1/4-nya lagi emas Medan, 1/4 lagi emas Singapura. Yang jelas emas semuanya. Kalau dihitung-hitung itu senisab. Tapi nisabnya itu dari 4 jenis emas. Maka itu digabung semuanya, dianggap satu nisab. Kenapa? Sama-sama emas. Nah, itu maknanya. Pada hewan ternak biar mudah dipahami, dia punya setengah nisab sapi, setengah nisab kambing, digabung enggak? Tidak digabung karena jenisnya beda. Tapi dia punya jenis kambing, 1 biri-biri campur dengan keledai, campur dengan kambing kacang, campur lagi domba. Itu semuanya itu satu jenis tapi no-nya beda. Emas juga begitu. Maka kalau antum beli emas di Padang, antum jual ki Payakumbuh, itu orang nggak mau beli. Mas mana? Mas Padang, nggak mau. Harganya kalau mau murah dikit. Tapi kalau antum beli di Payakumbuh jual di Padang, mas mana nih? Payakumbuh, langsung dia beli. Nah kalau itu perlu pergi emas, beli ke situ, ke kampung. Nggak tahu apa bedanya. Pokoknya seluruh orang tahu begitu. Toko emas ya, bukan orang. Toko emas taunya begitu. Dibedakan. Nah, kalau misalnya dia punya jenis 2 itu, walaupun kualitas nilai harga beda, tapi kalau nisabnya sama, wajib dikeluarkan. Mana yang mau dikeluarkan? Setengah nisab emas Padang, setengah nisab emas Payakumbuh. Ini lebih mahal dikit kalau dijual di toko yang berbeda, di daerah yang berbeda. Mana yang dikeluarkan? Wa yujzi'u jayyid. Cukup dikeluarkan yang bagus. Cukup dikeluarkan yang bagus atau yang sahih.
daripada yang jelek dan yang pecah. Ada emas sahih, ada emas pecah. Ini sulit kita pahami. Gambarannya begini. Dulu kita belanja pakai uang dinar. Kalau mau balik setengah dinar, mana caranya? Mana caranya? Dipecahin. Keping itu. Gaji setengah dinar. Nih. Sementara emas yang kita punya itu utuh semuanya. Bulat. Tapi ketika mau bagi kepada pihak zakat yang pecah-pecah, itu nggak boleh. Tapi kalau emas kita yang pecah sama seperempat dinar, setengah dinar, seperempat setengah, itu aja jumlahnya semua, ketika kita serahkan 1 dinar utuh, itu boleh. Itu mana cukup serahkan yang sahih untuk emas yang pecah. Bal huwa afdal. Bahkan itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Kambing, punya kambing kacang, punya biri-biri, punya domba, punya kibas. Dari 4 ini, mana yang lebih bagus serahkan? Mana lebih bagus? Tidak tahu. Jalan jawabannya tidak tahu. Yang jelas biri-biri itu dagingnya agak lunak, lemaknya banyak, bulunya kumuh, malas kita makannya. Kalau lihat dari sekarang ya, tapi kalau sudah jadi gulai lain lagi baunya. Nggak tahu tuh lagi mau domba mau kibas, nggak tahu. Nah, ini lebih bagus kayak domba. Domba tuh bulunya licin, badannya besar. Apalagi domba gatal, itu lebih besar lagi. Domba Garut, nah, itu besar badannya kayak anak sapi. Nah, adu domba itu yang diadu oleh orang. Domba Garut itu saking gatalnya dia mau diadu. Nah, tanduknya ke belakang. Nah, itu amannya. Ya, kalau diadu kepala itu memang asli keras kepala, karena tanduknya ke belakang. Nah, ke domba yang lain nggak bisa diadu, ada yang tanduknya ke depan, masuk ke matanya langsung cedera. Tapi bagaimanapun bisa diadu, tetap hukumnya haram. Yang itu boleh berarti adu domba Garut berarti? Enggak, tetap haram hukumnya. Adu domba hukumnya haram. Saking terkenalnya domba itu yang bisa diadu, ketika kita mengadu manusia pun dibilang mengadu domba. Saking bodohnya manusia mau diadu itu, maka dia tidak layak dikatakan lagi manusia, tapi dia diadu domba. Nah, itu peribahasa menunjukkan kepada orang-orang yang mau diadu itu sama dengan otak domba. La aqsuhuma, tidak boleh sebalik keduanya. Emas kita utuh serahkan yang pecah, emas kita jelek, emas kita bagus serahkan yang jelek. Titik. Wa kharaja bil khalis al maghsus, keluar dengan kata-kata murni. Tadi bahasanya emas murni, yaitu emas campuran. Fala zakata fihi, maka tidak ada wajib zakat padanya emas campuran, sehingga sampai kadar murninya 1 nisab. Sampai kadar murninya 1 nisab. Kalau sampai kadar murninya 1 nisab, kena wajib zakat. Misalnya emas yang biasa itu, emas gram namanya. Kalau antum beli emas gram, emas pakaian harian, belikan untuk anak-anak subang, anting, itu emas gram. Murah harganya. Kenapa murah harganya? Campurannya banyak.
atau yang lebih banyak lagi campurannya, lebih murah lagi harganya. Namanya suaso. Nah, itu kuningan campur sedikit emas. Berapa sih kadar emasnya? Dikit. Sekarang punya dia 100 kilo suaso. Wajib zakat enggak? Bisa saja wajib zakat kalau di kadar-kadar emas yang ada dalam suaso itu dijumlah itu sampai 85 gram emas. Berapa ini bingkai-bingkai cincin bapak ini yang suaso ini? Banyak nih, sekarung di rumah. Kalau dihitung-hitung berapa kemarin campuran emasnya? 100 gram habis. Kena zakat nih si bapak nih. Kena zakat dia. Nah, itu yang dimaksud dengan emas mauksus. Juga masuk dalam kategori emas mauksus, emas yang baru didapatkan dari tambang. Nah, dia gali tambang dapat sebongkah. Itu di situ ada campuran besi, ada kuningan, ada tembaga, belum lagi dipisah. Itu dihitung dulu. Itu kena zakat setelah dipisahkan, dipastikan yang murninya 1 nisab. Wallahu alam. Nanti kita sambung dengan zakat perdagangan. Ini perlu dipahami, zakat perdagangan supaya berdagang itu dan seluruh pedagang bisa mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.